Satu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa ya. Walaupun kita melihat di sana di sini ada demo, mari kita bersama-sama satukan hati kita berdoa buat bangsa ini dan biarlah yang terbaik yang terjadi atas bangsa kita. Mari kita satukan hati pagi hari kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita percaya kalau hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi yang indah yang Kau sediakan bagi setiap kami umat. Kami boleh bersama-sama datang dalam rumah-Mu yang kudus, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami. Dan kami menghampiri tahta kudus-Mu, membawa syukur kami, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan, hanya untuk memohon kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan. Oh, tinggi Kau Tuhan.
semua bangkit berdiri menghadap Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Pagi hari ini kami membawa syukur kami membawa hati kami, bahkan hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau berkati ibadah kami malam pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar hanya kuasa Roh Kudus saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau beri yang terbaik, setiap pujian kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Allah. Haleluya. Pagi hari kita bersuka cita Bapak Ibu. Bersuka cita, lambaikan tangannya. Haleluya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa dan kebaikannya Tuhan untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang layak kita tinggikan dan kita sembah. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia,
ulang-ulangan ya, kita memuji Tuhan karena kita punya Tuhan yang dahsyat yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Semuanya memuji Tuhan. Bangkitlah dan berkatakan benar.
akan siapkan hati untuk kita melebur di ladang Tuhan. Mari kita akan berdoa. Ibu Dina yang akan naikkan doa untuk persembahan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Pagi yang indah yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kami. Kalau hari ini kami boleh datang ke dalam ibadah yang membuat hati kami bersuka cita, dan setiap pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga akan berikan yang terbaik Tuhan, persembahan yang kami bawa kepadamu, kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, dan kami juga memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan, biarlah semuanya melimpah kasih karunia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik bagimu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati kita semua.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Kami perlu Tuhan untuk menuntun setiap langkah kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk tetap berjalan dalam setiap kebenaran firman. Pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati untuk kami menerima firman. Terlebih itu kami boleh menghidupi firman dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau
Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berlimpah kasih karunia Tuhan untuk bersama datang beribadah, menaikkan setiap pujian penyembahan, memberikan persembahan yang terbaik, bersekutu dengan saudara-saudara seiman semuanya karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Oleh karena itu biarlah saat ini kami memohon Roh Kudus memenuhi kami dengan damai sejahtera apapun keadaan kami yang datang. Biarlah kiranya melalui ibadah dan persekutuan pagi ini, kami yang lemah menjadi kuat, kami yang sakit menjadi sembuh, kami yang penuh dengan duka menjadi Tuhan dipenuhkan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terlebih kami saat ini memohon kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus menguasai kami, bekerja dalam hati kami, mempersiapkan hati kami menjadi lahan yang subur dan siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Berikan kami hati sebagai hamba untuk kami tunduk dan melayani Tuhan. Berikan kami hati sebagai murid untuk senantiasa dibentuk mengerti dengan benar Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang bertumbuh, berbuah. Firman itu tertanam mengubahkan kami sehingga kami boleh terus memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sadari kami penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon Roh Kudus yang mampukan kami untuk mengerti dan terlebih melakukan firman Tuhan. Hamba yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan kiranya mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pagi ini saya boleh berada di GBT Praci untuk bersama-sama beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara tempat ini. Saya mengucap syukur. Sebenarnya pertama Bapak Ibu Saudara, saya cuma berniat untuk mengunjungi Pak Larsito di Mudal gitu ya. Saya ngomong Pak Larsito, Pak saya mau ikut ibadah di Mudal. Tapi kemudian beliau ngomong sekalian saja Mas menyampaikan firman. Oh ya puji Tuhan Pak, terima kasih. Pak Budi ikut-ikutan Bapak Ibu Saudara. Mas mampir di Mudal, mampir di sini Mas menyampaikan firman. Oh nggih Pak, saya gitu. Jadi maafkan saya Bapak Ibu Saudara kalau tadi saya sedikit telat karena di sana kami juga sedikit berbincang dulu dengan Pak Larsito. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi ini firman Tuhan saya beri judul Teologi Keinginan. Khotbah pagi ini saya dasarkan dari sebuah buku karya Profesor Sen Senjaya berjudul Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup. Bapak Ibu Saudara bisa lihat khotbah ini di buku tersebut Bapak Ibu Saudara. Kenapa ini penting untuk disampaikan? Karena ini menyangkut kehidupan kita sebagai manusia yang masih hidup di dalam tubuh daging, tetapi di saat yang sama kita hidup di dalam Roh Kudus. Sehingga kadangkala kehidupan kita itu menjadi sebuah ladang perang, menjadi sebuah medan perang yang tidak terelakkan, di mana keinginan-keinginan daging seringkali berperang dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, maka penting bagi kita untuk mengerti bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah banyaknya keinginan-keinginan manusiawi di sekitar bahkan mungkin di dalam kita. Kita akan baca bersama-sama nats yang akan kita renungkan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari belakangan di Solo dan juga di kota-kota besar lainnya terjadi demo yang kemudian berakhir pada vandalisme dan anarkisme, Bapak Ibu Saudara. Demo ini pada mulanya berawal dengan baik, yaitu teman-teman ojol menyampaikan aspirasi akibat dari salah satu rekan mereka yang mengalami insiden di Jakarta. Berawal dari Stadion Manahan, Bapak Ibu Saudara, kemudian menjalar ke beberapa titik sampai ke depan balai kota, dan kemudian pada malam hari terjadi bakar-bakaran. Cukup chaos, cukup ramai, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian hari Sabtu juga kabarnya masih berlanjut oleh teman-teman mahasiswa. Di beberapa kota lain bahkan lebih parah, Bapak Ibu Saudara. Gedung DPR dibakar. Di Makassar beberapa orang meninggal dunia karena terbakar di dalam gedung yang dibakar oleh massa. Kemudian di beberapa tempat banyak sekali kericuhan-kericuhan, penjarahan-penjarahan. Kabar terbaru saya juga melihat bagaimana anggota-anggota DPR beberapa rumahnya diamuk massa dan kemudian dijarah. Bapak Ibu sudah dengar kabarnya? Ya, cukup mengerikan keadaan bangsa kita, Bapak Ibu Saudara ya. Nanti di doa syafaat kita akan doakan bangsa dan kota kita. Dari mana asalnya kericuhan itu berasal, Bapak Ibu Saudara? Dari mana demo-demo ini terjadi? Apa yang menyebabkan demo itu terjadi? Bagi Bapak Ibu yang mengikuti perkembangan berita tentunya tahu ini semua mungkin adalah akumulasi dari beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah dan kemudian perkataan-perkataan pejabat publik yang dinilai tidak punya empati terhadap masyarakat. Tingkah laku pejabat publik yang dinilai justru bertentangan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Di saat masyarakat sedang merasakan kesulitan ekonomi, banyak pengangguran di mana-mana, harga barang naik, pajak naik, justru banyak anggota DPR yang berjoget-joget. Saat rakyat semakin susah mencari uang, justru mereka kabarnya mendapat tunjangan yang luar biasa besar. Berapa jumlahnya Bapak Ibu Saudara? Ya? 3 juta per hari. Mantap Bapak Ibu Saudara, 3 juta pun sebulan tidak bisa saya dapatkan Bapak Ibu Saudara. Mereka kabarnya per hari gitu ya, 50 juta tunjangan rumah, 12 juta per bulan tunjangan beras, belum pulsa, belum transportasi dan segala macam. Yang kalau di total minimal 300 juta sebulan mereka dapatkan. Ini bukan jumlah yang kecil Bapak Ibu Saudara, kalau dibandingkan dengan kehidupan di Solo, kehidupan di Wonogiri, tentunya ini luar biasa mantap bukan? Maka ini dinilai oleh masyarakat menjadi sebuah kesenjangan sosial yang terjadi. Mereka merasa bahwa perlu untuk menyuarakan aspirasi mereka yang kemudian berakhir dengan anarkisme. Namun saya mengajak Bapak Ibu Saudara menarik lebih jauh Bapak Ibu Saudara tentang kerusuhan ini. Saya mau menarik kepada apa sih yang sebenarnya membuat anggota-anggota DPR itu ingin jadi anggota DPR. Kenapa mereka begitu sangat menginginkan kedudukan di Senayan? Kenapa mereka begitu sangat menginginkan menjadi anggota dewan? Kira-kira Bapak Ibu Saudara, secara awam kalau kita menilai, kenapa anggota DPR kepengen jadi DPR Bapak Ibu Saudara? Ingin kaya Bapak Ibu Saudara ya. Alasan utamanya tentu kehidupan yang lebih baik bukan? Artis-artis yang sudah kemudian merasa bahwa mereka tidak lagi banyak job, tidak lagi banyak laku di televisi, mereka melirik politik dan menyasar untuk menjadi anggota DPR karena kehidupan DPR tentunya jauh lebih baik. Ya, mendapatkan tunjangan, hanya duduk saja gitu. Banyak yang mungkin secara awam kita menilainya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada benarnya juga seperti itu. Mereka ingin menjadi pejabat, mereka ingin menjadi yang punya kuasa, yang punya otoritas karena mereka punya keinginan dalam hati mereka. Mereka ingin punya kuasa menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden karena ada sebuah keinginan. Omong kosong Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita mengatakan saya nggak punya keinginan apa-apa untuk menjabat sebagai pejabat, saya tulus melayani rakyat, omong kosong. Meskipun sedikit, meskipun kecil, mereka punya keinginan dalam hati mereka. Entah itu materi yang lebih baik, entah itu kedudukan yang lebih baik, entah itu jabatan, entah itu kehormatan. Mereka punya keinginan itu. Setuju? Maka mereka menjadi itu. Celakanya Bapak Ibu Saudara, setelah mereka mendapatkan itu, mereka kemudian lupa diri dan terjadilah beberapa hal, mengatakan rakyat tolol lah, mengatakan rakyat jelata lah, yang kemudian menyakiti hati rakyat dan akhirnya terjadi seperti beberapa hari belakangan ini. Nah, Yakobus Bapak Ibu Saudara sudah lebih dulu mengingatkan orang percaya bahwa orang percaya tidak akan lepas dari yang namanya keinginan. Yakobus mengingatkan orang percaya bahwa justru keinginan itulah yang kemudian akan menjadi pencobaan bagi kamu. Dia katakan apa? Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tidak terkecuali orang Kristen, orang percaya. Kita yang masih hidup dalam tubuh daging ini Bapak Ibu Saudara punya keinginan. Kapan kita tidak punya keinginan? Saat mati. Saat kita sudah pakai jas, kita sudah pakai kebaya, pakai baju bagus, pegang Alkitab dan ditutup dalam peti, saat itulah kita tidak punya lagi keinginan secara manusiawi. Kita sudah mati. Tetapi selama kita masih bernafas, masih diizinkan Tuhan untuk hidup di dunia ini, kita akan selalu punya apa yang namanya keinginan. Nah, teologi keinginan Bapak Ibu Saudara, kita mau memandang kehidupan kita sebagai orang percaya dan keinginan-keinginan yang muncul supaya tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Kita mau cegah sebelum akhirnya keinginan itu menjadi sebuah pencobaan untuk kita. Yakobus mengingatkan, jangan sampai keinginan itu menjadi pencobaan, karena kalau keinginan itu dibuahi, justru yang terjadi adalah dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maka mari kita melihat bagaimana kita memandang keinginan ini. Dengan tujuan satu Bapak Ibu Saudara, kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Melalui kehidupan kita orang percaya dan kita menguasai keinginan kita, orang-orang bisa melihat ternyata kehidupan kekristenan itu berbeda dari yang lain. Harusnya anggota-anggota DPR yang punya iman kepada Kristus harusnya punya ini ya, teologi keinginan ini, sehingga mereka bisa menguasai itu. Nah, mari kita lihat dalam bukunya Menginjili Hidup dan Menghidupi Injil, Profesor Sensenjaya mengatakan demikian: kunci untuk memahami pertumbuhan iman tidak terletak pada apa yang kita tahu. Tahu tentang Tuhan, percaya sama Tuhan bukan kunci utama mengalami pertumbuhan iman. Banyak orang tahu Tuhan, banyak orang percaya sama Tuhan, tetapi tetap punya keinginan yang bertentangan dengan Tuhan. Maka kunci untuk memahami pertumbuhan iman terletak pada apa yang kita inginkan. Keinginan kita memaparkan apa isi hati kita. Dan saya setuju dengan pernyataan Profesor Sensenjaya ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan pun mengatakan demikian, sebab dari hati orang keluar segala sesuatu. Kan gitu ya. Yang menajiskan bukan yang masuk, tetapi apa yang keluar dari hati. Kalau hatinya baik, yang keluar baik. Hatinya benar, yang keluar benar. Hatinya busuk, yang keluar juga tidak mungkin baik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh karena itu bagaimana kita memandang keinginan itu? Keinginan itu ya. Ya, kita melihat di sini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, keinginan itu adalah akar dari masalah pribadi dan antar pribadi. Bagaimana kita, karena keinginan-keinginan kita jadi bermasalah hidup kita. Kita ingin jadi kaya, maka kita kerja keras. Ternyata kerja keras saja nggak cukup bikin orang kaya. Akhirnya kita depresi. Kenapa aku sudah banting tulang siang malam, aku sudah banting tulang kaki di kepala di kaki, enggak kaya-kaya. Cuman pengen beli HP harga 3 juta aja nggak sanggup gitu ya. Kenapa aku tidak bisa punya HP harga 3 juta? Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia depresi.
Dia ingin mengikuti kata hatinya, kepengen punya ini, kepengen punya itu. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia pinjol, akhirnya dia judol. Apa itu judol? Judi online. Dia berharap dengan keberuntungannya judi online itu, maka dia bisa mendapat uang secara kilat dan membeli apa yang dia inginkan, tanpa sadar bahwa dia sudah dibodohi oleh judol itu. Ketika dia semakin kalah, semakin habis uangnya, dia depresi. Dia akhirnya mencuri, ketangkep, dipukuli orang, dipenjara, dipukuli oleh napi-napi lainnya. Semua berawal dari keinginan hati yang tidak diatur. Kalau memang nggak sanggup, ya sudah nggak sanggup saja. Tidak usah memaksakan diri dan memaksa untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Kalau sampai demikian, maka keinginan menjadi akar dari masalah kita secara pribadi. Keinginan juga menjadi akar dari masalah antar pribadi. Saya banyak mengalami dunia pekerjaan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya melihat dan saya pernah mengalami bahwa orang yang punya keinginan itu bisa menyebabkan gesekan ya dengan sesamanya, bisa menyebabkan masalah dengan sesamanya. Ya. Jadi saya pernah punya teman, Bapak Ibu Saudara, dulu saya kerja di hotel sebelum full time melayani Tuhan. Saya posisi satu tingkat di bawah manajer. Jadi apa ya? Kalau ini ada manajer, saya mungkin senior supervisor gitu ya. Senior supervisor. Ada satu teman saya yang setingkat di bawah saya itu diam-diam, Bapak Ibu Saudara, menjelek-jelekan saya di belakang saya untuk mendapatkan posisi saya gitu ya. Untuk mendapatkan posisi saya. Dan saya nggak tahu itu, saya baru sadar kenapa ya kok akhir-akhir ini manajer saya kok sama saya beda gitu. Ternyata usut punya usut ya, teman saya ini di belakang menikam saya ya, memfitnah saya, mengatakan bahwa saya malas orangnya, sering begini sering begitu gitu ya. Akhirnya terjadi gesekan antara saya dengan teman saya tadi, Bapak Ibu Saudara. Saya akhirnya nggak ngomong apa-apa dengan teman saya. Karena apa? Karena keinginan teman saya tadi untuk merebut posisi yang sedang saya jabat saat itu, supervisor itu. Nah keinginan itu, Bapak Ibu Saudara, dibuahi akhirnya dia memfitnah, dia berbohong, dia mengatakan yang tidak tentang saya, saksi dusta ya. Jadi ada masalah antara saya dengan dia ya. Terjadi pengkhianatan seperti itu. Bapak Ibu lihat orang Farisi dengan Yesus Kristus. Saya kemarin di Komsel menyampaikan tentang saksi dusta di dalam kitab Ulangan. Tuhan benar-benar mengatakan jangan ucapkan saksi dusta. Yang terjadi apa? Di perjanjian baru dalam Injil Matius akhir-akhir itu, Matius pasal 26, orang Farisi justru mencari saksi palsu untuk menuduh Yesus, untuk menghukum Yesus. Kitab Taurat itu bagi oleh mereka yang menamakan dirinya ahli Taurat justru disobek-sobek. Demi apa? Keinginan mereka membunuh Yesus dilakukan. Jadi ini bisa menjadi masalah untuk pribadi, menjadi masalah untuk sesama manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 4 keinginan dasar manusia yang bisa menyebabkan masalah ya. Pertama, keinginan untuk berkuasa ya, kita sudah lihat beberapa contoh tadi, terutama pejabat-pejabat kita, teman saya tadi. Kedua, keinginan untuk diterima. Saya mau diterima bagaimana caranya. Keinginan untuk diterima orang lain itu juga bisa menyebabkan kita punya masalah. Kemudian keinginan untuk rasa nyaman, kenyamanan ya. Kita mengejar rasa nyaman menjadi masalah buat kita, dan kita mengejar kontrol, Bapak Ibu Saudara. Orang pengen punya kontrol ya, pengen punya apa ya, dia bisa mengontrol segala sesuatu. Ini masalah juga Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa kok banyak sekali orang-orang percaya pada Feng Shui. Bapak Ibu tahu Feng Shui? Tahu ya Feng Shui ya? Bapak Ibu tahu Shio? Tahu Shio. Bapak Ibu tahu Primbon kalau Jawanya itu ya? Tahu Primbon ya? Bapak Ibu kalau punya anak besok, kue lahirnya di nopo? Legi ya? Wah ojo, kue kudu golek kalau legi itu pasangannya apa Bapak Ibu? Ah, puji Tuhan gak ada yang tahu di sini. Ada orang tua yang masih maksakan kalau kamu legi nggak boleh sama kliwon gitu ya, harusnya sama wage gitu ya. Mereka pengen punya kontrol terhadap sesuatu, jangan sampai nanti kehidupan rumah tanggamu
kacau balau, tidak damai, kemiskinan, padu terus karena wage nggak boleh sama paeng gitu ya contohnya Bapak Ibu Saudara. Maka jangan sampai itu terjadi, kamu harus cari pasangan lain. Mereka pengen punya kontrol untuk itu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya jatuh dalam dosa. Mereka pengen punya kontrol atas kehidupan mereka. Jangan sampai kehidupanku jatuh miskin. Maka menurut Feng Shui, jangan bangun rumah ditusuk sate gitu ya, pertigaan. Jangan, itu anginnya nggak bagus, membawa penderitaan gitu ya. Kamu sionya apa? Anjing, wah itu sio sengsara gitu ya. Cari sio babi aja, enak gitu kan. Mereka pengen punya kontrol Bapak Ibu Saudara. Dan ini kalau dituruti membawa manusia semakin jauh dari Tuhan, mendewakan keinginan mereka. Ya. Jadi hati-hati terhadap 4 keinginan dasar manusia ini. Kuasa, penerimaan, kenyamanan, dan kontrol. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Berikutnya Bapak Ibu Saudara. Masalah utama tentang keinginan ini Bapak Ibu Saudara bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam. Hati kita yang menginginkan itulah yang menjadi akar masalahnya Bapak Ibu. Masalah keinginan itu bersumber dari hati. Maka kita nggak bisa menyalahkan pihak lain. Kita juga nggak bisa menolong diri sendiri karena masalah utamanya dari dalam diri Bapak Ibu Saudara. Maka kita nggak bisa ngampet keinginan kita. Susah manusia itu. Masalah utama juga bukan berasal dari luar. Maka jangan salahkan orang luar. Bapak Ibu kepengen punya mobil, masalahnya itu bukan karena tetangga Bapak Ibu punya mobil. Kowe sih tuku-tuku mobil, aku kan jadi pengen gitu ya. Malah salah tetangga yang punya mobil kan gitu. Bukan Bapak Ibu Saudara. Masalahnya bukan saudara kita yang punya harta berlebih kemudian kita jadi menginginkan seperti dia, bukan. Masalahnya dari dalam hati kita sendiri. Makanya Tuhan ingatkan dengan sangat di dalam Taurat bagi bangsa Israel. Jangan engkau mengingini milik sesamamu. Keinginan itu bisa menjadi sebuah cobaan, sumbernya dari hati. Kalau hati kita sudah dipenuhi keinginan demi keinginan Bapak Ibu Saudara, kita akan tergerak, kita akan menjadi kekeh untuk mengejar keinginan kita itu. Manusia bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa menolong diri kita sendiri dan berkata, aku tak ngampet keinginanku. Susah Bapak Ibu Saudara. Masalahnya dari dalam hati. Kita nggak bisa menyembuhkan hati kita sendiri. Kita butuh pertolongan dari luar. Kita butuh sesuatu yang tidak ternodai oleh keinginan kita. Yang berdosa ini Bapak Ibu Saudara, hati yang penuh dengan segala macam keinginan itu nggak bisa menolong dirinya sendiri. Dia butuh sesuatu dari luar, pertolongan dari luar yang tidak tercemar oleh keinginan-keinginan itu, yang tidak tercemar oleh dosa-dosa itu. Maka dari itulah Tuhan Yesus Kristus datang, karena dia tahu dalam hal keinginan manusia nggak bisa menolong dirinya sendiri. Kita nggak bisa berkata aku mau berpuasa ngampet keinginan, nggak bisa. Tanpa Tuhan itu nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita masih hidup dalam tubuh jasmani ini yang selalu punya keinginan. Ini yang perlu kita sadari, bahwa masalah utamanya ada di dalam, bukan di luar. Kalau kita sudah menyadari itu, kita akan berhenti menyalahkan pihak luar karena kejatuhan kita akan keinginan-keinginan. Dalam masalah anggota DPR tadi Bapak Ibu Saudara, kalau mereka mungkin dengar firman ini dan menyadari ini, mereka mungkin akan bilang begini Bapak Ibu Saudara. Masalahnya memang di saya yang terlalu serakah, saya yang terlalu punya banyak keinginan, sampai saya menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Kalau sekarang saya mengalami semuanya ini, ya memang semuanya salah saya, bukan salah rakyat. Tidak akan keluar kata-kata rakyat tolong, tidak akan keluar kata-kata rakyat jelata kalau mereka menyadari hal ini. Masalahnya sebenarnya dalam hati, bukan di luar. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, tidak salah punya keinginan, maka dari itu saya tidak melarang kita punya keinginan, karena itu hal yang sangat manusiawi. Sekali lagi, selama kita masih hidup, kita akan selalu punya keinginan. Ya. Keinginan yang baik diberikan Allah untuk dinikmati manusia, semuanya itu sah dan baik Bapak Ibu Saudara. Maka dalam surat Yakobus tadi, Yakobus mengatakan apa?
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Tuhan tidak mengekang keinginan manusia, Tuhan bebaskan keinginan manusia, dan Tuhan berkati keinginan manusia. Selama itu datangnya dari Tuhan, selama itu pemberian Bapa itu baik. Maka Bapak Ibu punya keinginan minggu pagi untuk beribadah kepada Tuhan. Keinginan bukan? Keinginan. Itu baik datangnya. Keinginan menjadi jahat bukan karena jenisnya, tetapi karena kadarnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jenis, kita mungkin punya keinginan, contohnya sebagai seorang manusia yang masih normal, Bapak Ibu Saudara, kita punya keinginan seksual. Ya, keinginan seksual. Manusia punya keinginan seksual karena Tuhan katakan apa? Tuhan buat seperti itu. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu semua tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak berikan keinginan seksualitas. Tuhan berikan keinginan seksualitas itu. Jahat atau tidak? Keinginan seksual tidak jahat, Bapak Ibu Saudara. Karena itu perintah Tuhan pada awalnya. Ya, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi. Keinginan seksual itu baik dalam rencana awal Tuhan. Tetapi kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, keinginan seksual itu kadarnya menjadi luar biasa tidak terkontrol. Akhirnya Bapak Ibu dapati ada Sodom dan Gomora. Mereka tidak puas laki-laki dengan wanita. Mereka ingin mencoba sesuatu yang baru. Gimana caranya? Rasanya laki-laki dengan laki-laki. Bagaimana rasanya kalau kita bersetubuh dengan binatang? Bagaimana rasanya kalau kita bersetubuh dengan keluarga kita sendiri? Bukan jenisnya, Bapak Ibu Saudara, bukan seksualitasnya yang salah. Keinginan seksual untuk keluar dari firman Tuhan, itulah yang menjadi salah. Kadarnya yang salah. Enggak salah kalau kita menginginkan punya finansial yang bagus, punya kehidupan yang damai sejahtera, yang nyaman, berkecukupan, itu enggak salah, Bapak Ibu Saudara. Yang salah adalah ketika kita terlalu menginginkan uang. Tidak salah kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang sukses, anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang salah adalah ketika kita terlalu memaksa anak kita mengikuti kemauan kita. Kadarnya yang salah, Bapak Ibu Saudara. Karena kadar yang salah ini kemudian akan berkembang menjadi keinginan-keinginan yang jahat. Makanya tentang seksualitas Tuhan berikan perintah yang sangat ketat di dalam dalam imamat ya. Dalam imamat, di dalam bilangan itu ketat sekali perintah tentang seksualitas. Contohnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang Lot? Bapak Ibu tahu asalnya Bani Amon dan Bani Moab itu dari mana? Dari anak-anaknya Lot, Bapak Ibu Saudara. Lot itu lari selamat dari Sodom dan Gomora, kemudian bermalam di sebuah gua. Anak-anak perempuannya dua ngomong, kita sudah tidak punya laki-laki lain selain bapak. Bagaimana cara meneruskan keturunan kita? Maka mereka buat bapaknya, yaitu Lot, mabuk. Setelah bapaknya mabuk dan tidak sadarkan diri, mereka secara bergantian meniduri ayahnya, bergaul dengan ayahnya, dan kemudian hamil, melahirkan anak yang namanya Amon dan Moab. Dilarang Tuhan gak waktu itu? Enggak. Tetapi kelak di kemudian hari Tuhan berikan perintah, jangan bersetubuh dengan ayahmu, jangan bersetubuh dengan ibumu, jangan bersetubuh dengan istri ayahmu, jangan bersetubuh dengan suami ibumu. Ternyata itu dilarang Tuhan. Karena mereka punya keinginan yang salah. Keinginan untuk beranak cucu baik enggak? Baik, tapi kadarnya salah, caranya salah. Mereka bersetubuh dengan ayah mereka. Maka berhati-hati terhadap keinginan kita, Bapak Ibu Saudara. Betapa keinginan tersebut bisa menjadi dosa bila kita punya keinginan yang memerintah, menguasai dan mengontrol kita. Dengan kata lain, kita mentuhankan keinginan kita sehingga kita marah saat siapapun atau apapun menghalangi kita mendapatkan keinginan tersebut. Sekali lagi, kita mentuhankan keinginan kita sampai-sampai kita marah, kecewa kalau ada pihak yang menghalangi kita mendapatkan keinginan kita. Kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan kita. Kita sedang menyembah keinginan kita.
Maka itu menjadi keinginan yang jahat, kadarnya terlalu kuat di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, keinginan kita itu dipengaruhi oleh unholy trinity, trinitas, Tritunggal yang tidak kudus. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Profesor Senjaya memberikan istilah yang baik ini ya. Keinginan kita dipengaruhi oleh unholy trinity. Daging kita, hawa nafsu kita bisa mempengaruhi apa yang kita inginkan. Dunia juga menawarkan keinginan-keinginan yang tidak kudus kepada kita, dan iblis tidak pernah berhenti bekerja juga untuk mempengaruhi kita. Kita bisa lihat 3 hal ini Bapak Ibu Saudara, dari pencobaan yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus terima dari iblis waktu dia puasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Yang pertama apa? Kalau engkau lapar dan engkau sedang lapar, dan kalau memang engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Iblis tahu dalam bentuk manusia Tuhan Yesus mengalami lapar daging Bapak Ibu Saudara. Ketika ini mempengaruhi kita Bapak Ibu Saudara, maka keinginan itu bisa berubah kadarnya tadi jadi jahat. Bapak Ibu butuh makan? Kapan Bapak Ibu tidak butuh makan? Ya waktu mati kan gitu ya. Bapak Ibu butuh pakaian? Butuh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu butuh kerja? Oh ya butuh. Bapak Ibu Saudara butuh seksual? Ya butuh kalau masih normal gitu ya. Itu semua bentuk daging, itu semua bentuk jasmani, dan kita butuhkan itu Bapak Ibu Saudara. Itu mempengaruhi kita. Makanya Bapak Ibu Saudara tinggal di desa ini bersyukur Bapak Ibu Saudara. Biasanya orang desa itu lebih awet muda daripada orang kota. Satu orang tok mengatakan amin Bapak Ibu Saudara. Pada nggak pengen awet muda kayaknya ini. Saya belajar dari pengalaman saja Bapak Ibu Saudara ya. Simbah saya di gunung sana, karena saya asli Kulon Progo ya. Saya tinggal pas di pucuk gunung Bapak Ibu. Pucuk gunung, di mana di sana dingin, bahkan kadang-kadang lebih dingin dari Tawangmangu ya. Pucuk gunung, puncak tertinggi di Kulon Progo, Giri Mulyo namanya. Orang-orang di sana itu umur 80-90 tahun Bapak Ibu Saudara. Mereka masih bawa kayu bakar yang tingginya bahkan melebihi tinggi mereka Bapak Ibu. Mbah saya namanya Mbah Ruwet ya. Itu tingginya paling segini saya Bapak Ibu Saudara. Mbah Ruwet itu pendek orangnya, tapi dia bisa bawa kayu bakar sampai setinggi ini Bapak Ibu Saudara. Dari ladang, dari alas dibawa sampai ke rumah gini. Umurnya berapa? 80 tahun lebih. Ngomong masih jelas, makan masih lahap, masih jalannya tuh bukan kayak orang 80 tahun, kenceng banget Bapak Ibu Saudara. Saya pikir besok 80 tahun saya kayak beliau atau enggak gitu ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena beliau enggak pengen makan aneh-aneh. Lah wong ra ono gitu ya. Mau makan burger ya ora ono burger neng gunung gitu Bapak Ibu Saudara ya. Mau menginginkan apa? Mau karena di sana enggak ada. Begitu dibawakan pizza, beliau bingung Bapak Ibu Saudara. Iki panganan opo? Roti kok dicampur daging kan gitu ya. Bingung gitu. Yang beliau makan apa? Pohon-pohonan. Maaf, daun-daunan enggak makan pohon ya. Makan daun Bapak Ibu Saudara. Adanya daun kelor ya dimasak, adanya daun pohong ya dimasak. Semua bumbunya berasal dari kebun belakang. Sehat Bapak Ibu Saudara. Makan nginang sekalian yang ludahnya jadi merah itu Bapak Ibu Saudara. Wah mantap gitu ya. Beliau nggak kenal namanya junk food, makanan-makanan instan gitu nggak kenal. Orang kota sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Tidak kenal makanan yang berasal dari pohon, dari daun-daunan, kenalnya ya makanan-makanan cepat itu. Maka lebih panjang umur mana? Orang-orang yang hidupnya dari alam Bapak Ibu Saudara, karena mereka nggak punya keinginan aneh-aneh. Orang yang semakin keinginannya aneh untuk hidupnya, semakin pendek umurnya. Pengalaman saya ngomong demikian Bapak Ibu Saudara. Maka ketika kedagingan kita dipengaruhi oleh banyak keinginan, hati-hati. Jangan-jangan itu bisa menuntun kita ke dalam dosa. Yang kedua, dunia. Ya, dunia. Dunia ini juga sering menawarkan sesuatu yang membuat kita menginginkan banyak hal dari dunia. Di Solo itu ibadah pagi itu punya godaannya Bapak Ibu Saudara, CFD. Lebih enak mana CFD dengan ibadah? Ya CFD.
lihat orang banyak. CFD di Solo itu nggak cuma olahraga saja Bapak Ibu Saudara. Ada yang jual pakaian, ada yang jual sayur, memberi makan kelinci, naik sepeda, ben-benan gitu ya, kemudian senam bareng, menyenangkan sekali Bapak Ibu Saudara. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Wah, itu senang Bapak Ibu Saudara. Maka banyak yang memilih untuk bersenang-senang. Ngapain sih? Wah, aku sudah kerja 6 hari lamanya. Mosok yo 1 jam saja tidak boleh meluangkan diri untuk bersenang-senang. Lebih milih CFD daripada ibadahnya. Ini dunia menawarkan itu. Maka kalau kita lebih menginginkan dunia daripada menginginkan Tuhan, itu sebuah alarm untuk kita. Hati-hati dengan keinginan itu. Ya. Bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Dan iblis juga menggunakan itu Bapak Ibu Saudara untuk menggoda kita. Pencobaan yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan terima dari iblis yang tawarkan itu. Kalau engkau mau sujud menyembah aku, semua kemuliaan dan keagungan dunia ini akan aku berikan kepadamu. Itu kalau anggota DPR diterima Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya gak menjelekkan Bapak Ibu Saudara, tetapi banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara, bahkan pendeta sekalipun Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, sekalipun itu tawarannya datang dari iblis. Ada seorang pendeta beberapa tahun yang lalu di Jawa Barat atau daerah Tangerang sana Bapak Ibu Saudara, kena kasus suap ya. Karena apa? Pendeta tersebut itu adalah sekaligus pebisnis real estate. Dia bangun perumahan. Untuk meloloskan perumahan yang sedang dia bangun, karena itu untung besar buat dia sogok bupati. Yang jumlahnya kalau ditotal itu bisa M-an Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi ratus juta, M-an total suapnya itu. Berani nyuap M, berarti dia percaya dia akan dapat keuntungan lebih dari M Bapak Ibu Saudara. Maka untuk meloloskan niatnya, punya bisnis yang sukses, real estate, sekalipun dia pendeta, dia suap bupati, ketangkap polisi, ketangkap KPK, 2 kali dia dipenjara Bapak Ibu Saudara. Pendeta. Dia terima apa yang iblis tawarkan dan kemudian mendapat kemuliaan duniawi, harta duniawi. Keinginan itu lebih berat kadarnya dalam hati daripada cintanya kepada Tuhan, daripada cintanya kepada kebenaran. Maka hati-hati. Ya. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara. Maka tadi saya katakan kita nggak bisa menolong diri kita sendiri karena hati kita itu dasarnya jahat. Kita nggak bisa menolong diri kita sendiri karena dalamnya ini rusak karena dosa. Kita butuh pertolongan dari luar. Maka hanya satu-satunya yang tidak tercemar oleh dosa, satu-satunya yang tidak tercemar oleh kejahatan, satu-satunya yang tidak berasal dari dunia yang jahat ini yang bisa menolong kita. Siapa? Kalau manusia nggak ada Bapak Ibu Saudara. Maka Allah turun sendiri kepada kita. Dia ambil rupa manusia itu karena tahu nggak ada manusia yang sanggup melakukan tugas keselamatan itu. Maka Yesus Kristus anak Allah datang kepada manusia yang penuh dengan keinginan-keinginan jahat ini, yang tidak bisa mengontrol keinginannya sendiri. Dia datang dan bagi setiap kita yang percaya kepada dia Bapak Ibu, dia akan ubah setiap orientasi keinginan kita. Roh Kudus akan pimpin kita. Maka Paulus dengan tegas mengatakan dalam surat Galatia, hiduplah dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan lagi menuruti keinginan daging. Justru yang kamu hasilkan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera bersama-sama, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang terjadi kalau Roh Kudus tinggal di dalam kamu, mengubah keinginan-keinginan kamu menjadi kasih, menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera. Engkau tidak akan lagi dipusingkan oleh hal-hal duniawi, keinginan-keinginan yang sifatnya jasmani semata. Engkau akan menginginkan Tuhan. Bukan dengan cara agama Bapak Ibu Saudara. Karena cara agama sekali lagi berasal dari diri kita sendiri. Kita tidak, bukan dengan cara agama maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ada yang namanya askese. Askese itu dikenal sebagai penyiksaan diri. Buddha memakai istilah mematikan keinginan kita. Maka orang Buddha itu benar-benar ngampet supaya tidak membunuh nyamuk, sekalipun nyamuk itu sedang menggigit dia. Ojo,
itu keinginan jahat karena membunuh makhluk hidup, mematikan keinginan kita. Jangan sampai aku mengingini itu, jangan sampai aku mengingini ini, maka hidup di gua, supaya tidak punya keinginan apa-apa. Tuhan gak bekerja seperti itu, Bapak Ibu Saudara, bukan dengan cara agama. Karena kalau cara agama itu hanya akan membebani kita, membuat kita semakin bungkuk karena beban yang kita tanggung. Gak boleh ini, gak boleh itu. Maka rahib-rahib Buddha kan tidak boleh hubungan seksual, karena dalam anggapannya ya seksual itu gak baik gitu. Tapi itu kan kepercayaan Bapak Ibu Saudara ya, silahkan dilakukan. Tapi saya mau mengajar kita orang Kristen yang sudah ditebus oleh Allah melalui Yesus Kristus, kita tidak mematikan keinginan kita, tapi Allah mengubah arah keinginan kita. Sehingga keinginan kita bukan lagi menjadi keinginan yang jahat. Kita tidak lagi menginginkan isi dunia, tetapi menginginkan isi hati Allah. Secara total dia ubahkan keinginan kita. Keinginan kita terhadap Kristus menjadi sebuah hasrat yang besar, sehingga keinginan akan hal-hal yang lainnya menjadi kehilangan daya tarik. Saya mau kembali ke sini. Manusia punya 4 keinginan dasar. Ketika Allah mengubah keinginan manusia, Bapak Ibu Saudara, melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam kita, maka daya tarik akan keinginan-keinginan ini tidak akan lebih besar daripada keinginan kita terhadap Kristus. Amin. Keinginan terhadap hal-hal ini tidak akan menjadi keinginan yang absolut atau mutlak, sehingga kita bisa berkata, aku ora ditompo, aku ora diajeni, ora masalah. Kristus sudah lebih dulu menerima aku. Itu nomor 2, penerimaan. Tapi ketika kita belum menerima Kristus, kita belum menyadari kalau Kristus bekerja, penerimaan ini menjadi sebuah keinginan yang absolut, Bapak Ibu Saudara. Pokoknya pendapatku kudu ditompo. Nek aku ora ditompo nang gereja iki, pendapatku wis ora dirungokke, aku pindah, aku metu. Wis rasa gereja-gerejonan. Berarti dia keinginan untuk diterimanya begitu kuat, begitu mutlak. Tapi ketika kita di dalam Kristus, keinginan untuk diterima ini menjadi kehilangan daya tariknya. Aku ora ditompo ya rapopo. Pendapatku tidak ditengar ya tidak apa-apa. Itulah kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara, penyangkalan diri. Mungkin memang ada pendapat lain yang lebih baik. Mungkin pendapatku ini banyak sekali kekurangan, enggak masalah, yang baik saja yang dilakukan. Kita tidak lagi absolut terhadap hal-hal ini. Karena Allah sudah menerima aku. Aku tidak mendapatkan kenyamanan, enggak masalah gitu ya. Tidak masalah karena Kristus adalah kenyamanan sejatiku. Hidup tidak punya uang, masalah atau tidak Bapak Ibu Saudara? Seharusnya tidak masalah selama kita masih punya Kristus. Mau sakit, mau sehat tidak masalah karena kita sudah punya Kristus. Keinginan kita untuk sehat bukan lagi keinginan absolut. Tidak mendapat posisi penting, tidak apa-apa. Tidak punya jabatan, tidak masalah. Karena posisiku di dalam Kristus itulah yang paling penting. Sekarang aku adalah orang yang sudah diselamatkan. Maka penulis lagu banyak sekali menulis tentang hal ini. Christ is enough for me. Kristus cukup bagiku. Maka Paulus menuliskan demikian, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini bisa terjadi Bapak Ibu Saudara kalau Roh Kudus bekerja. Sekali lagi bukan usaha kita sendiri. Maka bagi kita yang sekarang sedang bergumul, kenapa ya kok hidupku penuh dengan keinginan ini dan itu, ini dan itu. Hidupku sedang menginginkan ini dan itu sampai buta rasanya, sampai lupa sama Tuhan. Mengejar ini dan itu sampai aku tidak ingat lagi sama Tuhan. Hidupku berantakan karena keinginanku. Hidupku menjadi kacau balau karena keinginanku. Kita gak bisa sembuhkan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Yang bisa kita lakukan datang kepada Kristus Yesus, memohon Tuhan ubahkan keinginan-keinginan saya. Tuhan ubahkan orientasi hati saya untuk tertuju hanya kepada Kristus Yesus.
Dengan demikian saya percaya Bapak Ibu Saudara, pemulihan demi pemulihan baru akan terjadi. Yang tidak akan pernah terjadi ketika kita mengusahakannya sendiri. Amin. Satu-satunya jalan untuk lepas dari keinginan-keinginan jahat, satu-satunya jalan untuk lepas dari hasrat hawa nafsu pribadi adalah datang kepada Kristus, berfokus kepada Kristus. Maka jangan lari dari Kristus kalau ada masalah dan merasa bahwa lebih baik aku selesaikan sendiri. Enggak ada caranya Bapak Ibu Saudara. Hanya Kristuslah yang bisa menjawab segala pergumulan kita. Orang-orang yang kecanduan, baik itu pornografi, narkoba, kecanduan judol, semuanya Bapak Ibu Saudara, itu bisa dipulihkan bukan dengan usaha sendiri, tapi dengan pertolongan Kristus. Datang kepada Kristus, berfokus kepada Kristus, Kristus akan mengubah orientasi hatimu. Dan tanpa disadari banyak kesaksian Bapak Ibu Saudara. Orang yang terjebak pornografi selama berpuluh-puluh tahun lamanya, dia berjuang, pokoknya aku mau puasa deh supaya aku tidak kena pornografi lagi. Dia matikan, dia jual HP-nya, dia puasa, dia ikut komunitas ini, dia ikut komunitas itu, berhasil Bapak Ibu. 40 hari dia tidak melihat pornografi. Hari ke-41 Bapak Ibu Saudara, seorang perempuan cantik yang merupakan tipenya gitu ya, lewat di hadapannya dengan memakai pakaian yang menunjukkan lekuk tubuh. Waduh, dia tergoda, akhirnya dia lihat pornografi lagi. Dia kecewa, aduh Tuhan, usaha 40 hariku gagal, puasaku gagal Tuhan. Karena apa? Berfokus pada usaha diri sendiri. Tapi Tuhan katakan apa? Kita adalah milik Kristus Yesus. Berfokusnya pada Kristus, bukan dengan usaha diri sendiri. Maka dia mulai berfokus kepada Kristus, membaca firman Tuhan, mengerti siapa Kristus, apa rencana Kristus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tanpa dia sadari Bapak Ibu Saudara, dia tidak lagi punya keinginan untuk melihat pornografi. Dan sudah berjalan bertahun-tahun, dia bersyukur kepada Tuhan, sembuh Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan khawatir, tidak ada jalan tertutup, tidak ada jalan yang tidak dapat Tuhan buka. Saat kita datang kepada Tuhan, di situ Tuhan buka jalan supaya keinginan-keinginan jahat kita dipulihkan menjadi keinginan untuk memuliakan nama Tuhan senantiasa. Dan bukankah itu tujuan kehidupan kita di mata Tuhan? Untuk menyenangkan Dia, bukan untuk mengejar kenyamanan. Jangan jadi orang Kristen yang mengikut Tuhan mengejar kenyamanan, karena berarti itu kita masih mendewakan keinginan kita. Jadilah orang Kristen yang mengejar bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Dan itu bisa terjadi, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang mengubah orientasi hati kita. Maka mari datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita mau mohon kepada Tuhan. Saya mohon tim musik. Ubah hatiku seperti hatimu. Memiliki hati yang seperti Engkau dan hanya terfokus kepada Engkau saja Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasihmu, Tuhan. Biar mataku tertuju di matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oh, ubah hatiku
mau jadi seperti. Inilah kami Tuhan yang tidak dapat menghindari segala keinginan-keinginan yang ada dalam hati kami. Kami sadari selama kami masih hidup di dalam tubuh jasmani ini, kami memiliki berbagai macam keinginan. Dan terkadang Tuhan kami juga menyadari bahwa kami jatuh di dalam pencobaan karena keinginan-keinginan kami. Oleh karena itu saat ini kami datang kepada Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami. Dan hanya melalui Yesus Kristus keinginan-keinginan kami dapat diubahkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon ampun atas kehidupan kami yang selama ini menjadi tidak taat, menjadi tidak setia karena keinginan-keinginan kami. Kami mohon ampun karena seringkali kami menginginkan isi dunia. Loh, ampun Tuhan. Dan tolong saat ini melalui firman Tuhan, kiranya ubahkan keinginan-keinginan kami, ubahkan arah hati kami untuk hanya tertuju kepada Kristus saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya saat kami menyerahkan diri kepada Kristus, Roh Kudus akan bekerja dalam hati kami, menolong setiap kami untuk menjadi seperti Yesus Kristus, mengubahkan kehidupan kami, hati kami seperti hati Yesus, mata kami seperti mata Yesus, yang terus ingin memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan, seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Salam saudara. Diberkati. Amin ya. Hati-hati dengan obsesi jahat. Saudara, hati-hati jerat obsesi jahat. Ya, saya pernah menyampaikan itu ya. Jadi memang iblis itu masih ingat membuai keinginan yang ada dalam hati kita, menggetarkan senar-senar dawe apa yang dalam hati kita untuk dibuai sehingga salah keinginannya, saudara. Terima kasih Pak Ernest juga Ibu yang sudah mau berkunjung ya di tempat kami di Praci Mantoro. Ya, terima kasih buat pelayanannya. Kita berharap Pak Ernest juga diberkati dalam pelayanan, dalam penggembalaan. Mereka ini masih muda, tapi masih lebih muda dari saya. Maka saya biasa panggil Mas Ernest gitu ya. Ya, dia gembala juga di Semanggi ya, Semanggi, menggembalakan di Semanggi. Masih muda tetapi dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Dan saya punya sahabat-sahabat, rekan-rekan yang luar biasa juga belajar kepada beliau ya, untuk kita bisa bersama-sama mengembangkan dan bertumbuh di tempat ini. Amin. Terima kasih Pak Ernest juga Ibu yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, nanti suatu saat bisa kembali ke sini ya. Karena Semanggi sini kan jarak tempuhnya tidak begitu jauh ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan satu pengumuman untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Jadwal ibadah kita hari Rabu nanti doa puasa tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai seperti biasanya. Kemudian Kamis nanti ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga di tempatnya Ibu Parti. Siap Ibu Parti? Di tempatnya Ibu Parti ya, ibadah permata siap enggak? Nanti di hari Rabu, hari Kamis tanggal bisa? Ya siap. Nanti kalau ada perubahan nanti bilang saya, nanti biar saya alihkan ke tempat lain itu ya, ibadah permata. Kemudian kita juga membuka kesempatan pada anak-anak sekolah minggu hari Jumat ceria untuk diantar, untuk kita bekali dengan firman Tuhan sehingga sejak kecil mereka dibekali dengan benih firman jam 4 sore sampai dengan selesai Jumat ceria. Hari Sabtu ibadah Yud muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Saya mengundang kembali anak-anak muda remaja untuk bisa bergabung dalam komunitas yang baik ya, supaya keinginannya juga terbentuk dengan baik. Kita ketemu kembali hari Minggu
Minggu depan kita, minggu pertama jadi ada perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama dengan kita semua di tempat ini. Kita bertumbuh bersama, beribadah kepada Tuhan dan merayakan sukacita ke dalam Tuhan. Amin ya. Minggu depan ada perjamuan kudus. Jadi bukan hari ini tetapi minggu depan karena ini masih minggu kelima. Itu ya yang boleh saya sampaikan, biarlah menjadi perhatian kita semua. Kita akan akhiri ibadah pagi hari. Saya mohon paket berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa kembali untuk kita berdoa syafaat dan mengakhiri dalam doa berkat. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami, biarlah pujian syukur kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah menabur, memberikan korban syukur kami buat pelayananmu di tempat ini. Biar korban syukur kami itu menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang sudah disampaikan pagi hari ini, biar itu boleh jatuh di dalam hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman ini terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Hidup kami terarah kepada Tuhan. Keinginan kami terarah kepada Tuhan sehingga kami tidak salah di dalam keinginan-keinginan kami Tuhan. Karena fokus kami kepada Tuhan, maka keinginan kami adalah untuk mempermuliakan nama-Mu. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Ernest dan Ibu yang pagi hari sudah bersama-sama dengan kami. Memberkati dengan benih firman-Mu, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati kesehatannya, hidup nikahnya diberkati Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan keluarga ini Engkau tahu, dan kami percaya Tuhan sudah merancangkan yang baik dalam penggembalaan, dalam pelayanannya Tuhan. Terus tambahkan jiwa baru sehingga nama-Mu makin dipermuliakan. Bapak Surgawi, pagi ini kami juga berdoa untuk yang tidak bisa hadir pagi hari ini bersama-sama dengan kami beribadah kepadamu karena kesibukan, karena sesuatu hal yang harus diselesaikan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, Engkau juga menilik mereka, memberkati mereka. Mereka yang sedang bergumul untuk kesembuhan, sedang bergumul untuk pemulihan, Tuhan Engkau pulihkan dengan sempurna. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, berdoa untuk Bu Care, berdoa untuk Bu Markamah, berdoa untuk Bu Darmo, Bu Parti, berdoa untuk Pak Oskaria, juga Pak Dianto, Pak Fran, Ibu dari Ibu Agustina, siapapun yang hari ini sedang lemah tubuh, Tuhan pulihkan mereka jamah dengan kuasa bilur-Mu. Kami berdoa Tuhan, setiap umat-Mu yang pagi hari ini datang di hadapan merendahkan diri. Mereka yang datang dengan segala pergumulan, kami percaya Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi kami juga percaya Engkau bekerja di dalamnya untuk mendatangkan satu kebaikan dalam kehidupan kami. Yang bergumul dalam ekonomi, dalam rumah tangga, Engkau buka jalan. Kami percaya ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Kami meyakini pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan yang daripada Tuhan. Yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan, buka jalan, ada pekerjaan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap kehidupan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bapak, juga kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu bangsa kami hari-hari ini sedang ada kemelut, ada peristiwa-peristiwa yang kurang baik. Tetapi kami mohon Tuhan, Engkau yang campur tangan. Apapun yang terjadi atas bangsa ini, biar Engkau yang mengambil alih sepenuhnya. Tuhan yang berkuasa dan punya otoritas penuh atas bangsa kami. Engkau yang berdaulat atas bangsa ini. Sehingga Tuhan, apapun yang boleh terjadi, Tuhan boleh bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan buat bangsa kami. Segala niat jahat, rancangan-rancangan terselubung yang tidak datang daripada Tuhan, kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau boleh melawan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, biar roh damai sejahtera turun atas bangsa kami. Ada keamanan, dijauhkan dari perpecahan, dari iri hati, kedengkian, kebencian. Engkau taburkan roh yang penuh dengan kasih yang daripada Tuhan, sehingga bangsa kami boleh pulih kembali. Setiap persoalan yang ada, Tuhan berikan kemampuan pada para pemimpin bangsa kami, supaya mereka boleh
memberikan satu kebijaksanaan sehingga persoalan yang terjadi boleh diselesaikan dengan baik. Berkati kota kami, Wonogiri, Praji Mantoro, dan sekitarnya di mana kami tinggal. Biar Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas kota kami. Bahkan kerinduan kami Tuhan mencurahkan roh pertobatan, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah gereja-gereja-Mu menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dan garam yang memberikan dampak yang baik. Terkhusus gereja-Mu di tempat ini, Gereja Betel Tabernakel yang ada di Sawan Setayu Praji Mantoro. Biar gereja ini bertumbuh kualitasnya, bertumbuh kuantitasnya menjadi gereja yang dewasa dan siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Engkau yang bekerja melalui pelayanan malaikat, mimpi-mimpi penglihatan Engkau nyatakan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami pulang, kami akan pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Kami akan pulang dengan penyertaan Tuhan. Setelah kami beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Kami pulang dengan berkat yang daripada Tuhan. Berkat dalam kesehatan, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam usaha. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di bawahnya kami terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika kami keluar dari rumah kami dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Dan kami pulang kembali ke kediaman kami dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Mari kita arahkan pandangan surga dan terimalah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati. Mari kita sama-sama katakan amin.